Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ke-11 dari seri pelajaran Alkitab Orang Kristen Harus Tahu. Kenapa? Karena ada begitu banyak pengertian-pengertian daripada firman Tuhan yang seringkali sebagai orang Kristen kita kurang mengerti, kita kurang memahami. Sama seperti pengalaman saya ketika saya baru menjadi Kristen, ada begitu banyak yang saya tidak paham. Mengakibatkan ketika ada diskusi yang sangat memberkati, atau saya sedang datang ibadah mendengarkan khotbah yang sangat memberkati, maka akibat saya ada banyak yang kurang paham, maka ada begitu banyak berkat yang terhilang. Oleh karena pengalaman tersebut, saya tidak ingin saudara mengalami hal-hal yang sama dengan saya. Oleh karena itu, saya buatkan video dengan maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian yang suka belajar bersama dengan saya akan memahami perkara-perkara yang dulu saya tidak pahami, sehingga ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda akan diberkati secara luar biasa. Siapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian, buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Hari ini video yang ke-11 adalah materi yang sering diperdebatkan, sering didiskusikan, yang juga sering membuat orang Kristen itu jadi bingung karena ada begitu banyak pandangan yang berbeda, ya, yang berbeda. Video yang ke-11 akan bicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Saudara, kita mau lihat lebih dulu ya, Yesus dan hukum Taurat. Hukum Taurat ini ada 3 jenis, saudara. Yaitu ceremonial law, moral law, judicial law, atau civil law. Ya. Nah, saudara, hukum Taurat ada banyak orang Kristen ya yang seringkali berkesimpulan hukum Taurat itu kan 10 perintah Allah. Saudara, saya tidak berkata Anda salah, tetapi tepat 100% masih belum ya. Nah, saudara, apa toh sebenarnya hukum Taurat itu seperti apa? Hukum Taurat ini adalah hukum yang pertama kali dari Tuhan mengutus Musa sebagai penulisnya ketika manusia zaman itu belum ada hukum. Sehingga ketika belum ada hukum, saudara, maka manusia itu belum mengenal dosa. Karena hukumnya belum ada, bagaimana kita bisa salahkan seseorang? Jangan mencuri, hukumnya belum ada. Berarti orang ngambil milik orang lain masih bisa tidak disalahkan karena aturan dan hukumnya belum ada. Nah, ketika hukum Taurat itu mulai diturunkan oleh Tuhan lewat Musa sebagai penulisnya, maka sejak hari itu kita menjadi orang yang mengenal akan dosa karena aturan dan hukumnya sudah jelas. Nah, hukum Taurat turun yang pertama kali dari Tuhan dalam 2 loh batu yang dibawa oleh Musa, yaitu 10 perintah Allah.
Itu yang masuk dalam hukum moral. 10 perintah Allah. Kemudian berturut-turut ada banyak hukum dan lain sebagainya, sehingga totalnya menjadi 613 hukum, ya. 613 hukum. Saudara itu bisa baca, silakan dicatat di Ulangan pasal 4 ayat 44 terus sampai Ulangan pasal 31 ayatnya ke-13. Di dalam itu tadi antara di tengah-tengah Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 5 sampai dengan pasal 31, itu hukum-hukum Taurat itu ada semua di situ. Banyak aturannya. Dan karena kekaguman orang Yahudi, orang Israel kepada Musa sebagai nabi besar yang ceritanya mukjizat Tuhan menyertai Musa itu sampai kepada keturunan-keturunan sampai sekarang. Kalau ada film kolosal 10 perintah Allah, itu jamin penontonnya mesti penuh. Itu menandakan bahwa cerita mukjizat Tuhan lewat Musa itu diceritakan turun-temurun sampai sekarang. Sehingga orang Yahudi ada banyak yang kagum terhadap Musa. Nah, orang yang kagum terhadap Musa biasanya sekaligus punya pandangan bahwa hukum Taurat ini harus dijalankan. Padahal kita masuk dalam kehidupan zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, dan Alkitab menulis Taurat turun karena Musa, tetapi kasih karunia karena Kristus. Nah, saudara, sehingga di era zaman sekarang orang-orang Kristen itu ada terpecah jadi pandangan yang berbeda. Satunya berpikir Taurat tetap harus dijalankan. Yang satunya ngomong Taurat sudah tidak perlu. Nah, saudara, saya tidak akan membawa saudara kepada pertentangan daripada pandangan-pandangan itu, tetapi saya akan membawa saudara kepada kenyataan daripada firman Tuhan ini sendiri, ya. Kita melihat firman Tuhan ini sendiri bagaimana. Saudara, kita lihat sekarang Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Judul bacaannya Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, saudara, sudah dengan jelas Tuhan Yesus datang, dia berkata, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi. Nah, saudara, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, maka muncullah kelompok yang punya pandangan, nah, hukum Taurat kan tetap harus dijalankan. Nah, saudara, jangan sampai kita berhenti sampai di situ, karena kita menafsirkan, seringkali kita tidak bisa menafsirkan secara hurufiah. Kita mesti memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan lainnya, sehingga nanti setelah kita mengerti, memahami Alkitab secara keseluruhan, kita baru tahu maksudnya Tuhan itu seperti apa. Nah, saudara, kita sekarang lihat, ya, maksudnya Tuhan seperti apa. Lukas pasal 16 ayat 16. Lukas pasal 16 ayat 16 dan 17. Ini juga firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, ya. Berkata demikian, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya.
Saudara, ketika kita menyaksikan firman Tuhan ini, maka kita juga berkesimpulan bahwa ternyata hukum Taurat ini dan kitab para nabi itu berlaku sampai dengan zamannya Yohanes. Setelah Yohanes sudah tidak perlu lagi. Nah, saudara, termasuk kitab para nabi. Kenapa? Karena nabi pada zaman dulu di perjanjian lama, seluruh nabi-nabi Tuhan itu bernubuat untuk Kristus. Dia datang. Nah, sekarang hukum Taurat yang biasa dipakai menuntun orang-orang yang tidak ada hukum lewat hukum Taurat, itu sebetulnya menanti kapan Kristus iman itu datang menggantikan hukum Taurat. Maksudnya ke sana. Tetapi nanti saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah bisa dimengerti. Karena nyata-nyata kita saksikan lagi ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dan hukum Taurat batal. Ini kata Tuhan Yesus. Berarti tidak boleh dibatalkan. Setiap orang ya. Nah, sampai di sini. Nah, berarti hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Saudara, Yesus Kristus Tuhan juga berkata, aku tidak menghilangkan, aku tidak membatalkan. Aku datang menggenapi. Nah, saudara, sekarang berarti kita harus tahu arti kata menggenapi itu yang seperti apa. Sehingga kita tidak sampai salah di dalam menafsirkannya. Menggenapi itu menggenapi yang seperti apa? Nah, saudara, tim kreatif saya memberikan saran kepada saya. Pak Roni, arti kata menggenapi itu apakah bukan berarti nilai 99 ditambah 1 berarti genap 100? Saya berkata kepada tim kreatif saya ini tadi, teman-teman yang membantu memberikan saran agar supaya video saya lebih berkualitas, saya berkata, kalau yang engkau usulkan rasanya itu bukan menggenapi, tetapi itu menambahkan sehingga 99 jadi 100. Nah, arti kata menggenapi yang dimaksud Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah menyempurnakan. Karena kita tahu lewat cerita Alkitab yang kita baca akhirnya tidak semua hukum Taurat itu perlu kita jalankan karena sudah dirubah oleh Kristus sehingga yang dulu saudara tidak lakukan boleh dilakukan, yang dulu Anda mesti lakukan sekarang tidak perlu dilakukan. Berarti ada yang dikurangi, tetapi juga ada yang bobotnya ditambah. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika dia menjawab, dia juga berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku untuk menggenapi. Dan dia buktikan yang ada di dalam 10 perintah Allah dalam hukum moral tadi, salah satunya adalah jangan berzina. Dia juga tetap akui memang tidak boleh berzina. Dan dia berkata, malah bobotnya ditambahi, aku berkata kepadamu, jika engkau melihat seorang perempuan kemudian timbul di dalam hatimu, muncul sebuah keinginan, maka aku berkata engkau telah berbuat zina di dalam hatimu. Nah, saudara, ini membuktikan bahwa dia tidak meniadakan, tetapi dia menyempurnakan. Dia menggenapi dengan arti kata dia menyempurnakan. Nah, kesempurnaan ini tentunya ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan, ada yang ditambah, dan lain sebagainya. Contoh, ketentuan hukum Taurat, jika engkau bisa diakui sebagai umat milik Allah, tandanya adalah satu, yaitu harus disunat.
Namun apa yang terjadi? Sunat sudah tidak penting lagi. Sunat sudah tidak diperlukan lagi. Karena Alkitab nanti juga akan menunjukkan apa artinya sunat. Nah saudara, demikian pula ketika firman Tuhan di dalam hukum Taurat memberikan ketentuan, kamu tidak boleh makan makanan dari binatang yang najis. Salah satunya yang najis adalah babi, katak, dan lain sebagainya. Nah saudara, ketika itu Tuhan Yesus menghilangkan ini tadi lewat Markus pasal yang ke-7. Silakan Bapak Ibu catat Markus pasal 7. Saya bacakan ayat 15 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman-Nya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Saudara, dulu tidak boleh, sekarang boleh. Dulu harus sunat, sekarang tidak usah. Saudara, kita lihat apa arti kata digenapi adalah disempurnakan, ya, disempurnakan. Dia tidak membatalkan, dia tidak meniadakan, tetapi dia menyempurnakan, dia menggenapi. Saudara, kita lihat Roma pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan 27. Judulnya adalah Hukum Taurat dan Sunat Tidak Menyelamatkan Orang Yahudi. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, aku tidak meniadakan, memang dia tidak meniadakan dan dia tidak membatalkan, tetapi dia menyempurnakan, menggenapi, menyempurnakan. Otomatis yang disebut sempurna, apa yang tidak perlu tidak usah dilakukan, apa yang perlu ditambahkan dia tambahkan, dan lain sebagainya. Sama seperti jika saya memberikan ilustrasi ini, ketika manusia dipertemukan dengan jodohnya masing-masing, maka firman Tuhan berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi kamu satu. Maka apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Padahal kita tahu yang pria dan yang wanita memiliki latar belakang dan pengalaman masing-masing. Mereka tinggal di keluarga mereka masing-masing. Mereka besar dengan segala pendidikan, karakter, sifat masing-masing. Setelah itu mereka baru dipertemukan di dalam perjodohan. Pertanyaan saya, apakah sifat masing-masing tetap dibawa, dijadikan satu? 1 tambah 1 jadi 2, 99 tambah 1 jadi 100. Tentunya bukan. Ketika dia berkata, engkau bukan lagi 2, tetapi engkau 1. 2 dijadikan 1.
Sehingga maksudnya Tuhan adalah sifat pria yang kurang berkenan, yang buruk, sifat wanita pasangan mempelai perempuan yang kurang berkenan, yang tidak baik, dibuang, kemudian disatukan, nyontoh yang punya sifat baik. Demikian pula semua dikoreksi, segala yang buruk dibuang, segala yang baik ditingkatkan, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sehingga dari dua jadi satu yang sempurna. Dan ternyata oleh Tuhan Yesus, hukum Taurat tadi yang tidak dibatalkan, yang tidak ditiadakan, yang bukan ditiadakan, tetapi oleh Dia digenapi. Yang saya artikan digenapi itu disempurnakan. Oleh Dia telah disempurnakan lewat Matius pasal yang ke-22. Saudara, saya bacakan sebagai penutup ayat firman Tuhan ini dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Yang judul bacaannya adalah hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Misi ditanya soal Taurat, saudara. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan demikian sudah menjawab pertanyaan kita, penasarannya kita, hukum Taurat ini ditiadakan, dibatalkan atau tidak, ternyata oleh Tuhan Yesus itu digenapi. Yang dengan arti kata digenapi adalah disempurnakan. Yang tidak penting, yang tidak perlu, tidak usah dilakukan karena tidak ada gunanya. Tetapi yang perlu ditekankan, tetap oleh Tuhan dipertahankan untuk ditingkatkan. Bahkan soal zina pun Dia malah berkata, ketika engkau melihat dengan matamu timbul keinginan, maka engkau telah berbuat zina. Oleh Dia disempurnakan, dan kemudian oleh Tuhan Yesus diwadahi lewat hukum kasih karunia-Nya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Dia berkata pada ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Shalom, kita berjumpa lewat video yang berikutnya. Haleluya, amin.